pagi Bu, perkenalkan saya Bidan Nafira dari Poltekkes Kemenkes Mataram. Ibu dengan Ibu siapa Bu? Nila. Ibu Nila ya. Oh, kesini sama siapa Bu? Sama suami. Sama suami. Suaminya mana? Di luar. Oh, di luar, ditunggu di luar ya. Ya. Ibu kesini untuk periksa kehamilan ya Ibu? Ya. Oh, keluhannya apa? Sakit pinggang. Keluhannya sakit pinggang. Udah berapa lama itu Ibu sakit pinggang? 1 hari. 1 hari. Selama sakit pinggang itu gimana cara Ibu ngatasinnya? Tidak ada. Nggak ada ya? Cuma Iya. tidur-tidur aja ya? Iya. Ya baik, saya mau kaji biodata Ibu ya. Ya. Ibu namanya siapa? Nila. Bu Nila ya. Iya. Umurnya Ibu Nila? 23. 23. Pekerjaan? Rumah tangga. Ya, ibu rumah tangga ya. Agamanya? Islam. Pendidikan terakhir Ibu apa? SMA. SMA. Alamatnya Ibu Nila di mana? Kekali. Nomor telepon Ibu? 087 Hmm. 857 Terus 940 940 72. 72. Ibu suaminya nama lengkap suaminya siapa? Jeffrey Nickel namanya aja. Status perkawinan Ibu udah nikah berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun ya. Bahasa yang digunakan sehari-hari Ibu apa? Bahasa Indonesia. Ibu ada enggak ngerokok? Enggak. Nggak ada ya. Minum-minuman beralkohol enggak ya? Enggak. Dukungan selama hamil Ibu respon suaminya gimana kalau pas dia tahu Ibu hamil itu respon suaminya Ibu gimana? Senang mendukung. Senang ya? Dukung ya, bagus. Status kesehatan suami nih Ibu, suami Ibu ada enggak ngerokok? Enggak. Minum-minuman beralkohol, obat-obatan nih Ibu, mohon maaf, enggak ada ya? Enggak. Enggak ada. Terus Ibu sehari-hari kegiatannya sebagai ibu rumah tangga, kegiatannya apa aja Ibu? Kalau boleh Biasa nyapu, nyuci. nyapu, nyuci, ke pasar, ya Ibu ya? Ya. Pengambilan keputusan dalam keluarga siapa? Saya sama suami. Suami ya, Ibu sama suami. Niki mohon maaf Ibu ke arah privasi Niki Ibu, tapi kan saya harus nanya Niki, dalam seminggu atau pas selama kehamilan itu Ibu berhubungan sama suami berapa kali Bu? Mohon 1 maaf. kali seminggu. 1 kali seminggu ya. Ibu rencananya kalau mau melahirkan, rencana persalinannya di mana Ibu? Puskesmas. Puskesmas ya. Nah baik Ibu, sekarang saya akan kaji kesehatan keluarga Ibu. Di keluarga Ibu ada yang darah tinggi, mungkin yang ada riwayat tekanan darahnya tinggi Ibu, ada? Enggak ada. Terus ada yang misal nih Bu, kalau dia kencing dikerumunin sama semut gitu Ibu, ada enggak? Enggak ada. Ada keturunan kembar? Enggak ada. Enggak ada ya. Alergi mungkin obat-obatan, makanan apa, tidak ada? Enggak ada. Terus di keluarga Ibu ada yang kejang-kejang, mungkin yang kejang-kejang mendadak gitu, ada? Enggak ada. Enggak ada ya. Terus di keluarga Ibu ada enggak keluarganya yang jantungnya tuh berdebar-debar Ibu? Enggak. Enggak ada. Enggak ada. Terus ada enggak yang misal kalau dia itu sering marah-marah, sering tiba-tiba nangis gitu? Ada? Ada? Ada. Terus ibu sendiri Niki ada riwayat
darah tinggi atau gimana ibu? Enggak. Tidak ada ya? Jantungnya berdebar-debar, tidak ada? Enggak ada. Tidak ada alergi apa? Tidak ada? Tidak ada ya. Ibu pernah enggak asma atau batuk yang berkepanjangan itu lebih dari 1 bulan ibu? Tidak ada ya? Pernah enggak misal kalau kencing itu sakit gitu ibu pas kencing? Enggak ya? Mungkin ada benjolan-benjolan tuh di bagian kewanitaan ibu, enggak ada? Ya. Ibu pernah diare gitu mungkin lebih dari sebulan? Enggak. Enggak ada ya? Oke, ibu pernah operasi sebelumnya? Enggak pernah ibu ya? Kemudian saya akan nanya nih bu, siklus menstruasi ibu. Ibu pertama kali menstruasi di umur berapa ibu? 13. 13, oh 13 tahun ya ibu ya. Siklus menstruasinya biasanya datang mens itu setiap berapa hari ibu? Biasanya 28 hari. 28 hari. Bisa sebulan gitu ya bu ya? Ya. Ya. Misal kalau ibu menstruasinya itu berapa kali ganti pembalut ibu? 3 Biasa sampai 4 kali. kali ya. Rencana nih ibu kalau pas persalinan mau pakai KB apa ibu? Implan. Implan. Oh implan. Baik ibu, sekarang saya nanya, ibu inget enggak hari mens terakhirnya ibu kapan? Hari mens terakhirnya itu pas pertama kali keluar darah ibu. Bulan 10 berikutnya November. ibu. Yakin ibu? Iya. Yakin tanggal 10 Iya. bulan 11 berarti ya? Iya. Udah ngerasain itu gerakan janinnya? Udah. Udah. Di kehamilan berapa kira-kira itu ibu? 8 bulan. 8 8 bulan. bulan ya. Gimana normal gimana bu gerakan janinnya itu? Sering. Sering ya? Aktif jadinya ibu ya? Iya. Ya. Ibu kalau minum obat itu ada minum jamu atau ramuan-ramuan apa tidak? Tidak ada ya? Cuman tablet tambah darah aja. Nah, ibu ada minum vitamin juga ya? Ya. Kemudian ibu ini saya nanya, ini anak ke berapa? Pertama. Anak pertama bu ya. Ibu ada pernah keguguran atau apa? Enggak. Tidak ada. Sekarang saya mau nanya ibu, riwayat diet ibu atau makanan yang ibu konsumsi, ibu sebelum hamil itu makan berapa kali bu? 3 kali. 3 kali. Terus selama hamil sekarang berapa kali? Kadang 3, kadang 4. Kadang berarti lebih banyak pas setelah hamil bu ya? Iya. Lebih sering. Hamil itu ibu ada pusing, kelelahan, mungkin selama hamil nih ibu kan ini kan hamil pertama ya ibu, jadinya ibu ada yang ngalamin pusing, susah makan, susah tidur, kelelahan itu ada? Ada. Ada. Apa aja itu? Pusing. Pusing. Itu aja. Iya. Pusing. Baik ibu, kan tadi ibu bilang hari terakhirnya itu 10 November ya tahun 2022. Nah jadi hari tafsiran persalinan ibu Niki 17 Agustus ibu, kan sekarang bulan Juni ya, 17 Agustus berarti tinggal 3 bulan lagi ibu ya. Sekarang usia kehamilan ibu udah masuk 33 minggu ibu ya. Nah untuk dari pengkajian yang tadi saya anamnese ibu tidak ada hipertensi, tidak ada diabetes, tidak ada asma, itu bagus ibu ya. Iya. Oh ini ada yang mau ditanyakan ibu? Enggak ada. Ada ya.
Nah, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik Ibu. Saya izin ya mau meriksa Ibu dari kepala sampai kaki Ibu. Bisa Ibu? Bisa. Pemeriksaan tanda-tanda vital Ibu, Nisi. Saya mau tekanan darah Ibu ya. Nisi. Isi Bu. 110/70 Ibu ya. Kemudian nanti saya akan masak suhu Ibu ya. Isi Bu. Bu bisa ini kalau di petek aja ya. Nadinya. Nah, suhunya 36 ya Bu ya. 36,7. Oke Bu, sekarang ukur tinggi lilanya Ibu biasanya pakai aktivitas pakai tangan yang mana? Kanan ya. Dua 28. Baik Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik dari kepala sampai kaki Ibu. Boleh Bu? Boleh. Permisi ya Bu ya. Inspeksi distribusi rambutnya merata, tidak ada ketombe, tidak ada bekas luka. Permisi ya Bu ya. Sakit nggak Bu? Enggak. Kalau sakit bilang ya. Ya. Tidak ada odem. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan di bagian wajah Ibu. Apakah ada odem sama kloasmografi dalam Ibu. Masih ya. Kalau sakit bilang Bu ya. Kemudian kita melakukan pemeriksaan mata. Isi Bu.
Dan kita akan melakukan pemeriksaan leher ibu ya. Masih bu. Sakit nggak bu? Enggak. Bu, coba nelan ibu. Sakit nggak? Enggak. Kemudian kita periksa bagian mulut ibu ya. Permisi bu, coba A. Oke, lidahnya tidak pucat ya, tidak ada karies. Mulutnya ibu lembab, tidak kering ibu ya, tidak pucat. Kita tangan ibu ya. Coba ibu pegang. Sakit enggak? Enggak. Enggak ya. Sakit enggak kalau saya tekan-tekan kayak gini? Enggak. Coba yang satunya digenggam. Sakit enggak bu? Enggak. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan payudara. Terlebih dahulu minta izin ke ibu, kemudian membantu ibu untuk mengangkat kedua tangannya. Kemudian kita inspeksi terlebih dahulu, bentuknya simetris, areola menghitam dan puting susu menonjol. Kemudian kita palpasi untuk mengetahui apakah ada odem dan juga apakah nyeri pada saat ditekan. Kemudian pencet puting susu ibu untuk mengetahui apakah ada pengeluaran kolostrum atau air susu, sambil kita menanyakan rencana ASI eksklusif ibu dan juga kita memberitahu tanda-tanda kehamilan. Pada payudaranya membesar, areola menghitam dan puting susunya menonjol. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Leopold. Sebelum itu kita membantu ibu untuk menekuk kakinya, kemudian meminta izin untuk melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan Leopold 1 bertujuan untuk menentukan tinggi fundus uteri ibu. Sebelum palpasi kita inspeksi dulu bentuk perut ibu simetris atau tidak, apakah ada bekas operasi dan juga apakah ada linea atau garis hitam pada perut ibu. Selanjutnya kita palpasi Leopold 1 bertujuan untuk mengukur tinggi fundus uteri ibu. Kita mengukur dari atas simfisis pubis sampai di atas fundus. Kemudian Leopold 2 bertujuan untuk menentukan punggung janin berada di bagian kiri atau bagian kanan ibu. Bila teraba panjang seperti papan, maka itu adalah punggung janin, dan apabila bagian terkecil yang teraba berarti itu adalah bagian ekstremitas janin. Selanjutnya pemeriksaan Leopold 3 bertujuan untuk mengetahui bagian janin apa yang berada di pintu atas panggul ibu dan juga mengetahui apakah kepala janin sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Di sini kita goyangkan kepalanya. Apabila mudah digoyangkan berarti kepala janin belum masuk pintu atas panggul. Di sini Leopold 4 tidak dilakukan karena kepala janin belum masuk pap. Selanjutnya mendengarkan denyut jantung janin. Di sini kaki ibu diluruskan. Kemudian kita mengambil pundoskop atau lenek, dan karena punggung janin berada di kanan ibu, kita akan mendengarkan di bagian kanan ibu.
Kemudian kita dengarkan dan hitung denyut jantung janin. Kita hitung 5 detik pertama, kemudian 5 detik kedua istirahat, 5 detik ketiga kita hitung, 5 detik keempat istirahat, 5 detik kelima kita hitung kembali. Selanjutnya pemeriksaan genetalia. Pertama-tama kita dekatkan alat ke dekat pasien, kemudian kita pasang perlak di bawahnya dan juga bengkok. Selanjutnya kita bersihkan bagian labia mayor dan labia minor kiri dan kanan. Kemudian klitoris dan vagina ibu. Kemudian kita pastikan apakah ada nyeri tekan atau tidak, dan apakah ada odem atau tidak. Permisi Bu, kita lihat. Sakit nggak Bu? Tidak ada odem. Jadi Bu, tidak ada odem ya. Kemudian kita akan memeriksa bagian kaki Ibu. Permisi Bu ya. Kita inspeksi, tidak ada bekas luka, tidak ada odem. Kemudian sakit nggak Bu? Enggak. Sakit nggak? Enggak. Tidak ada odem. Terus kaki Ibu nggak pucat ya Ibu? Baik Ibu, dari hasil pemeriksaan, dari anamnese, pemeriksaan tanda vital, pemeriksaan dari kepala sampai kaki Ibu niki semuanya normal Ibu ya. Dan di sini hasil pemeriksaan tekanan darah Ibu niki 110/70 niki Ibu. Nadinya 80 kali per menit, itu juga normal Ibu. Pernapasan Ibu juga normal, Ibu tidak asma ya. Kemudian suhunya 36 derajat, itu juga normal Ibu. Ibu tidak demam berarti. Terus dari pemeriksaan palpasi Leopold juga niki bagus Ibu ya, tapi kepala janinnya belum masuk pintu atas panggul, jadinya hari perkiraan lahirnya sudah tepat Ibu ya, tinggal 3 bulan lagi, belum masuk di tempat pintu atas panggul. Ibu ada keluhan pusing kan? Iya. Nah itu Ibu rajin-rajin minum tablet tambah darahnya ya. Ini kan sudah dikasih ya tablet tambah darahnya, rutin diminum sebelum tidur sehari sekali. Nah kemudian ada tanda-tanda bahaya kehamilan nih Ibu. Bahaya kehamilan itu misal kalau ada perdarahan Ibu ya, perdarahan, demam tinggi, terus ketuban pecah. Ibu tahu kan ketuban pecah, ada yang keluar dari jalan lahir Ibu, kayak kencing tapi bukan kencing Ibu. Ketuban itu dia keluar sendiri Ibu cairannya. Terus kemudian pandangan Ibu kabur gitu ya, pandangan Ibu kabur, terus kelemahan pergerakan janin, jadinya tetap dipantau Ibu ya pergerakan janinnya. Dalam 12 jam itu 10 kali normalnya ya pergerakan janinnya, itu dihitung aja ya Ibu ya. Dalam misal dari jam 1 sampai jam 12 itu dihitung berapa kali bayinya nendang ya. Kemudian kan ini usia kehamilan Ibu udah masuk trimester 3, jadinya sebentar lagi Ibu mau melahirkan ya. Ini tanda-tanda persalinannya itu ada kontraksi, misal dia mules-mules perut Ibu, kontraksinya itu teratur Ibu, misalnya datang lagi terus pas siangnya datang dia lagi, nah itu kontraksi itu namanya Ibu. Terus keluar lendir pada daerah kewanitaan Ibu, itu keluar lendir. Terus ketubannya pecah Ibu. Itu kalau tanda-tanda, kalau Ibu merasakan tanda-tanda seperti itu,
langsung aja ya datang ke puskesmas atau ke Polindes ibu ya, jangan ditunggu. Kalau ibu ngerasain yang tanda-tanda yang saya sebutin yang tadi itu, ibu langsung aja datang ke fasilitas kesehatannya yang terdekat ya. Kemudian persiapan persalinan ibu harus siapin ya, transportasinya apa, rencana persalinannya di mana. Itu ibu rencana melahirkan di mana ibu? Puskesmas ya. Terus siapa yang nganterin? Suami. Pakai Mobil. ya. Disiapin ya alat transportasi, pakaian bayinya, di mana tempat ibu melahirkan, donor darah juga jangan lupa ibu ya. Iya. Terus siapin, kan ibu ada BPJS, nah itu disiapin ibu. Nah kan ini tinggal bentar lagi ibu mau melahirkan ya, minggu depan datang ke sini lagi bu ya. Datang lagi minggu depan di tanggal 22 Juni ibu ya. Terima kasih bu. Iya.